Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali di program V-Newsroom edisi Senin 21 April 2025. Kita mulai saja V-Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnotania. Kita ke informasi pertama, Matahari Department Store yang berada di Tanjung Pinang Mall City Center mengumumkan menghentikan operasionalnya per 1 Mei 2025 mendatang. Setelah 9 tahun beroperasi sejak tahun 2016, gerai Matahari Department Store di Mall TCC Tanjung Pinang akan menghentikan operasionalnya pada 1 Mei 2025 mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh manajer operasional Matahari Department Store Tanjung Pinang, Mentivia Susendra pada Minggu 20 April 2025. Dirinya menyebut bahwa gerai Matahari di TCC terakhir beroperasi pada 30 April mendatang. Pemberhentian operasional tersebut berdasarkan keputusan dari manajemen pusat di Jakarta. Sementara untuk nasib karyawan yang saat ini berjumlah sekitar 30 orang akan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Susendra juga tidak mengetahui secara pasti apakah 30 karyawan tersebut akan dilakukan pemutusan hubungan kerja atau tidak. Untuk tanggal 1 Mei kita terakhir operasional tanggal 30 April. Dan tanggal 1 kita udah close untuk umum. Kita persiapan untuk benar-benar di internal kita. Pak, alasan kita tidak beroperasi lagi nanti Pak bulan Mei kenapa Pak? Kalau untuk itu saya sebagai orang di operasional, itu ada keputusan dari manajemen kita di tingkat pusat. Berarti manajemen yang di Batam Pak atau di Jakarta? Jakarta. Oh. Tapi memang Pak, resmi kita tutup nanti 1 Mei. Sampai saat ini yang dapatkan seperti itu. Pak, untuk nasib karyawan kita Pak gimana Pak? Pak? Sebenarnya dengan tutup kita juga sebenarnya peduli dengan karyawan kita dan juga merasa dengan karyawan kita, dan kita pasti ya melakukan apa sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Penutupan gerai Matahari ini cukup memberikan kesan kehilangan bagi sejumlah masyarakat karena gerai Matahari ini merupakan satu-satunya toko retail terbesar di Tanjung Pinang. Salah seorang pengunjung Matahari Department Store, Juan, mengaku mengetahui rencana penutupan pusat perbelanjaan tersebut dari media sosial. Kecewa nggak sih Pak bakal mau tutup ini? Ya, soalnya kan satu-satunya lah yang ada di Tanjung Pinang juga. Ya kalau saya pribadi sih ya gimana ya, mungkin memang itu kebijakan dari manajemennya, cuman ya mungkin pihak masyarakat mungkin banyak yang kecewa ya kalau menurut saya. Wacana penutupan Matahari Department Store Tanjung Pinang sempat viral di media sosial. Pasalnya, pengumuman itu disampaikan dalam unggahan akun Instagram resmi Matahari Tanjung Pinang. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta DPRD Provinsi Kepri menyoroti terkait rencana penutupan gerai Matahari Departemen Store Tanjung Pinang pada 1 Mei 2025. Wacana penutupan gerai Matahari Department Store yang berada di Mall Tanjung Pinang City Center atau TCC pada 1 Mei 2025 mendatang mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, khususnya pemerintah daerah dan DPRD Kepulauan Riau. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Aris Faryandi bersama anggota DPRD Kepulauan Riau Rudi Chua bahkan turun bertemu langsung dengan manajemen gerai Matahari tersebut pada Minggu 20 April 2025. Pada pertemuan tersebut mereka berharap agar gerai Matahari Department Store dapat bertahan dan mengurungkan niatnya untuk menghentikan operasionalnya. Pemerintah dan DPRD juga akan berupaya mencari solusi terbaik agar gerai Matahari tetap beroperasi di Tanjung Pinang. Pasalnya penutupan gerai Matahari tersebut tentu berdampak pada aktivitas ekonomi di TCC dan Tanjung Pinang secara keseluruhan. Kita berharap ya kalau memang memungkinkan masih bisa bertahan, itu alangkah lebih baiknya ya untuk perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau seperti Tanjung Pinang ini gitu. Tetapi tentunya kita tentu menghargai juga apapun keputusan dari pihak manajemen karena ini murni bisnis ya. Murni bisnis yang tentunya secara internal mereka yang tahu dan mempertimbangkan secara bisnis gitu. Tetapi untuk alasan tadi tenaga kerja, alasan ekonomi di Tanjung Pinang, kita berharap sebenarnya satu-satunya dep store yang ada di TCC ini bisa bertahan ya. Mall satu-satunya di ibu kota provinsi. Maka kalau ini sampai mundur dan Matahari betul mundur, ini tentu akan berdampak kepada TCC suka atau tidak. Artinya
bisa jadi kalau TCC ini juga terancam operasionalnya karena mereka kan tenan, ini adalah anchor tenan utama di sini. Dan untuk itu tadi kita sudah bicarakan pihak Matahari, apakah masih ada kemungkinan untuk melakukan pertimbangan kembali, dan kita siap membuka diri dengan pimpinan grup Matahari, apakah beliau yang akan datang ke sini atau kita yang ke sana untuk kita bicarakan permasalahan-permasalahannya. Dan ini juga sebenarnya berkaitan pada kondisi mall di TCC ini. Maka untuk itu tadi kita sempat ditanyakan ke Mbak Ibu Amanda, ada persepsi di masyarakat beberapa hal. Pertama, antara lain mall ini mahal sewanya. Nah, itu sudah dijelaskan beliau. Kemungkinan besar persepsi ini terbentuk pada saat awal. Seperti diketahui, setelah 9 tahun beroperasi sejak tahun 2016, gerai Matahari Department Store Tanjung Pinang akan menghentikan operasionalnya pada 1 Mei 2025 mendatang. Pemberhentian operasional tersebut berdasarkan keputusan dari manajemen Matahari Pusat di Jakarta. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Ajang Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH tingkat Kota Tanjung Pinang ke-19 diawali dengan berbagai rangkaian seperti pawai ta'aruf dan pembukaan bazar. Pawai ta'aruf mengawali rangkaian pagelaran lomba Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH tingkat Kota Tanjung Pinang di kawasan Melayu Square tepi laut Tanjung Pinang pada Senin 21 April 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang beserta FKPD dan Kepala OPD. Pawai ta'aruf MTQH ini diikuti kafilah dari 4 kecamatan yang menjadi peserta pada MTQH tahun 2025. Usai pawai ta'aruf, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan bazar UMKM yang diisi oleh berbagai organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, organisasi wanita, dan pelaku UMKM untuk mempromosikan beragam pelayanan jasa dan produk-produk inovatif kepada masyarakat luas. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah berharap pelaksanaan bazar UMKM ini dapat memberikan efek ekonomi bagi perekonomian masyarakat. Di samping itu, event rutin tahunan ini diharapkan dapat melahirkan bibit Kori dan Korea. Selain itu, nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis juga bisa diimplementasikan seluruh masyarakat dalam kesehariannya. Ya, paling tidak ini bisa sedikitlah membantu pelaku usaha kecil dalam jangka waktu 5 hari ke depan. Dan paling tidak ini juga adalah suatu rangkaian daripada kegiatan MTQ, yang mana kegiatan MTQ itu adalah salah satu yang terpenting adalah bagaimana memberantas buta huruf membaca Al-Quran, sehingga masyarakat tentunya ya untuk menjadikan bahwa sarana MTQ ini sebagai wadah komitmen kita untuk membangun keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan MTQH ke-19 ini akan digelar mulai tanggal 21 hingga 25 April 2025 mendatang di kawasan Melayu Square, Tanjung Pinang. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Persaudaraan Keluarga Besar Natuna Kepulauan Riau atau PKBNKR menggelar halal bihalal sebagai ajang silaturahmi memperkuat persaudaraan di perantauan. Sejumlah warga Natuna yang tergabung di dalam Persaudaraan Keluarga Besar Natuna Kepulauan Riau menggelar halal bihalal di Samsana Seafood Restoran Kota Tanjung Pinang pada Minggu 20 April 2025. Kegiatan ini mengangkat tema dengan silaturahmi perkuat persaudaraan sesama warga Natuna di perantauan. Acara tersebut turut dihadiri Asisten 1 Pemerintah Provinsi Kepri Tengku Arif Fadilah, anggota DPRD Kabupaten Natuna Rian Hidayat, serta sejumlah tokoh asal Natuna. Ketua Persaudaraan Keluarga Besar Natuna Kepulauan Riau, Dato Anasrun, berharap melalui kegiatan halal bihalal ini dapat meningkatkan silaturahmi serta bahu-membahu untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan khususnya di Natuna. Baik warga Natuna yang ada di perantauan maupun yang berada di Natuna sendiri, mereka itu sangat mengharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kabupaten Natuna. Saya sangat mendukung Ibu Bupati
Natuna yang baru mau merespon, mau mendengar keluhan masyarakat kecil, khususnya masyarakat nelayan. Jadi harapan kita ke depan, masyarakat itu jangan dilihat sebagai penonton, tapi mereka itu sebagai aset untuk menunjang pembangunan ke depan lebih baik. Hadirnya masyarakat Natuna yang selalu membantu dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Kebersamaan, kekeluargaan sangat kita harapkan, dan kami pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Natuna yang menjadi idola dan kebanggaan kita. Acara Halal Bihalal ini juga dimeriahkan dengan panggung hiburan puisi dan senandung lagu Melayu. Selain itu juga diisi dengan tausiah agama oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Ratusan peserta perahu layar tradisional atau Jong turut memeriahkan ajang Jong Race Festival pada event Bintan Regatta 2025. Event Bintan Regatta yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bintan bersama Bintan Resort Cakrawala atau BRC berlangsung meriah di Pantai Lagoy Bay. Sekitar 252 perahu layar tradisional atau Jong ikut serta dalam acara yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 21 April 2025 tersebut. Para peserta tidak hanya berasal dari komunitas Jong tradisional Bintan, melainkan dari berbagai daerah termasuk Singapura. Bupati Bintan Robi Kurniawan berharap melalui event seperti Bintan Regatta ini dapat memperkenalkan budaya lokal sekaligus meningkatkan kunjungan pariwisata di Bintan. Hal ini kita harapkan dapat memperkenalkan budaya kita, ya, Kabupaten Bintan kepada seluruh wisatawan, kemudian juga untuk membuat lebih semangat, ya, komunitas Jong, bahwa mereka tidak hanya membuat Jong tapi ada dan sebagainya. Mudah-mudahan Bintan bisa terus dikenal sebagai daerah pariwisata, mudah-mudahan wisatawan pun lebih banyak lagi. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Bupati Bintan kunjungi sentra industri kerupuk ikan di Kelurahan Selekop yang mampu memberikan dampak ekonomi yang baik bagi daerah dan masyarakat. Bupati Bintan Robi Kurniawan bersama para peserta Bintan Young Leader melaksanakan kunjungan di sentra industri kerupuk ikan yang berada di Kelurahan Selekop, Kecamatan Bintan Timur pada Senin 21 April 2025. Pada kunjungan kali ini, Robi memastikan roda industri khususnya UMKM terus berjalan lancar guna menghasilkan produk terbaik khas Bintan. Kunjungan ini juga sebagai bentuk memperkenalkan hasil industri rumahan Bintan kepada para peserta Bintan Young Leader serta masyarakat. Menurut Robi, keberadaan industri kerupuk tersebut berdampak baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sentra kerupuk bisa semakin besar lagi, semakin baik lagi, dan intinya kita siap mendukung. Kan kemarin sempat kita melakukan DAK untuk produksi dan lain-lain. Kemudian ada bantu mesin alat produksi, ya, Pak? Ya, untuk produksi lah, untuk mendukung produksi. Nah, ini juga mudah-mudahan dapat membantu semangat, ya, masyarakat yang ada di sentra kerupuk. Salah satu produsen kerupuk ikan, Ika, mengaku telah menjalankan usaha produksi kerupuk ikan selama 12 tahun terakhir. Terdapat 2 jenis kerupuk yang diproduksi Ika, yakni kerupuk ikan tamban dan kerupuk otak-otak. Dirinya berharap pemerintah dapat membantu produsen kerupuk dalam proses pemasaran di dalam bahkan luar negeri. Sekarang harapannya ya ke pemasaran. Pemasaran ya, Bu, ya. Kalau soal bahan baku sendiri aman, Bu, ya? Kita alhamdulillah aman. Oh. Kalau bahan baku dari mana, Bu, dapat? Bahan baku kita dari supplier Kampung Bugis untuk ikan sama dikawal. Kalau tepung kita dari Tanjung Pinang. Oh iya. Berapa jenis kerupuk, Bu, yang diproduksi, Bu? Satu aja sih, cuman dari kerupuk ikan tamban, cuman di varian kerupuk otak-otak. Saat ini kerupuk hasil sentra industri kerupuk Bintan ini dipasarkan ke seluruh daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.